Kalau kita terikat hati kita dengan dunia itu ya seperti itu, hanya bayangan-bayangan semua. Memang kita hidup di dunia bukan untuk menikmati dunia, gitu. Kalau kita hanya berhenti di dunia, pikiran kita hanya fokus di dunia, nanti kita tidak akan rugi karena perjalanan itu ternyata masih panjang. Dalam kehidupan kita sehari-hari tentu ada hal yang kadang membuat hati kita merasa tenang, ya, kadang juga membuat hati kita merasa gersang gitu ya, gelisah, gundah gulana gitu ya. Tentunya yang membuat hati kita ini, Rasulullah SAW mengajarkan kita adalah keterikatan kita dengan dunia, gitu ya. Bahkan dalam ilmu al-hikmah, gitu ya, itu keterikatan hati kita dengan dunia itu akan membuat hati kita sesek, gitu, hati kita sesak, kelihatan penuh, gitu ya. Karena apa? Karena memang sifat dunia itu memang seperti itu. Sifat dunia itu adalah semu, gitu ya. Jadi fata morgana. Jadi fata morgana itu begini. Jadi kalau panjenengan lihat di jalan gitu ya, kalau di sini nggak ada pasir, ya kita ibaratnya ke jalan itu ke aspal, ya. Kita lihat jauh ke depan itu ada air ya gitu, kelihatan hamparan air gitu. Tapi setelah kita dekati nggak ada, gitu ya. Itu adalah fata morgana. Ya, dunia itu seperti itu, gitu ya. Dunia itu kelihatan menggairahkan banget, gitu ya. Kayaknya kalau kita punya mobil, gitu ya, mobil yang mewah, empuk, gitu, suspensinya kalau nginjak lubang itu nggak terasa, nyes, gitu ya. Kalau Mercy itu kan begitu. Gitu ya. Saya pernah, benar ini ya, saya pernah itu ya cuman dompleng sama orang, dompleng bertamu, terus diajak sama tamu itu ke rumah makan, naik Mercy apa BMW, pokoknya yang kelas-kelas 1 miliar ke atas itulah, gitu ya. Itu jalan itu kelihatan walaupun ini nggak ada ininya, gitu ya. Nah, saya bayangkan itu, ini dunia ini memang enak sekali ini begitu. Apalagi sekarang ada mobil yang sudah dirompak, di apa namanya itu, direhab apalah, modifikasi jadi mobil tapi kayak rumah kayak gitu ya. Jadi bukan menghadapnya itu bukan ke depan semua tapi melingkar kayak gitu. Jadi kayak di rumah makan gitu. Nah, itu walaupun ada apa itu namanya itu, ada kopi di situ, di tengah ada meja itu, terus mobilnya jalan, nggak tumpah itu kopinya karena memang ininya sudah ada apa itulah, suspensinya itu luar biasa gitu. Nah, saya pas naik itu, dunia itu memang begini ya. Memang kalau kita lama-lama dengan dunia memang melalaikan. Bayangkan kalau punya mobil yang kayak gitu, kalau nggak kesampaikan hatinya sesek gitu ya. Lihat itu rumah itu kok megahnya luar biasa. Ada ya rumah itu kamar mandi di kamar apa ini namanya, kolam renang di dalam rumah itu, kayak bayangkan besarnya kayak apa rumah itu. Padahal kita kalau mau ke kolam renang itu kan harus bayar, ada kolam renang ya. Nah, itu kolam renang ada di dalam rumah. Luasnya kayak apa? Ya, kalau saya punya uang punya rumah kayak gitu nggak kesampaian. Kan hatinya sesek gitu ya. Karena memang ya tadi itu hanya cuman bayangkan saja gitu. Ternyata di rumahnya kayak di pikiran itu punya rumah kayak itu, yang sedang punya kasus, yang sedang ada kasus itu Hotman Paris atau Nikita Mirzani kayak gitu. Itu pas masuk rumah Pak Wahyu, rumahnya kecil. Astaga, kan sesek hati.
Nah itu kadang kalau kita apa, kalau kita terikat hati kita dengan dunia itu ya seperti itu, hanya bayangan-bayangan semua, ya. Padahal namanya ada juga selain selain dunia itu sebagai metafor, karena hakikatnya apa namanya, hak dunia itu seperti bayangan gitu ya. Antum coba nanti lihat ya, berjalan gitu ya. Kalau antum berada di belakang, di depannya matahari, itu berjalan di depan matahari, ada bayangan kan ada di depan kita kan, kita mau coba itu tangkap itu bayangan kita. Kita lari sekencang-kencangnya. Dunia kan lari ya gitu. Ya. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa menangkap bayangan bagaimana? Tinggal kita balik arah kayak gitu ya. Supaya apa? Supaya matahari ada di depan kita. Kan bayangan ada di belakang. Kita lari kemana? Bayangan itu akan selalu mengikuti kita. Benar nggak itu? Dipraktekkan coba nanti ya. Coba bilangnya Pak Muslim ini benar apa tidak? Gitu. Saya membelakangi matahari. Bayangannya ada di depan. Pokoknya bagaimana saya tangkap bayangan saya kejar secepat apapun. Walaupun kita bisa mengalahkan juara dunia kecepatan larinya. Kalau dunia itu 9 detik per 100 meter, kita 100 meter itu bisa 5 detik semuanya itu. Ya kan kepegang itu bayangan. Karena bayangan. Tapi supaya dunia mengikuti kita, tinggal kita balik arah saja, ya. Kita menghadap ke matahari, belakang bayangannya ada di depan, ada di belakang kita. Tapi keinginan itu kita rubah, nggak usah mengharap terlalu besar dunia. Kita pegang dunia itu sekedarnya saja. Nanti dunia akan mengikuti kita, gitu ya, mengikuti kita, pasti itu, ya. Karena apa? Karena hak dunia itu hanya ada di tangan kita, tapi tidak sampai ke hati kita, gitu ya. Dan memang kita hidup di dunia bukan untuk menikmati dunia, gitu ya. Tapi kita hidup di dunia ini hanya apa? Hanya itu loh Pak Wahyu, kita nanti akan Pak Wahyu ini aja, praktek aja, bikin kopi, minum segelas lah. Waktu untuk menghabiskan kopi segelas itu seberapa? Nah itulah kita beradanya di dunia, sekedar untuk menghabiskan kopi segelas. Itu seperti itu ya. Ibarat dunia, kita berada di dunia itu apa? Seperti kita hanya untuk perjalanan, untuk istirahat, untuk apa? Meminum air satu gelas itu. Lanjut nanti akhirnya kita akan melanjutkan perjalanan pada alam-alam berikutnya. Kalau kita hanya berhenti di dunia, pikiran kita hanya fokus di dunia, nanti kita tidak akan rugi, karena perjalanan itu ternyata masih panjang dan kita tidak bisa absen, ya. Kalau kita bikin program ke Dieng gitu ya untuk refreshing para karyawan, Pak Wahyu bisa, saya izin lah udah berangkat, kenapa? Di belakang nggak boleh. Tapi kalau perjalanan hidup itu tidak bisa. Ya Allah, saya istirahat saja lah, di dunia saja selesai lah, atau minimal di kuburan saja, nggak bisa. Ya, pokoknya harus ikut terus, ya gitu ya, harus ikut. Kalau enggak cambuk, diageret dan sebagainya. Nah kalau kita tidak mempersiapkan perjalanan untuk setelah kehidupan, nanti kita akan rugi sekali, ya. Hati kita sudah di dunia itu kita terasa sesak, karena apa? Karena kita hanya mengejar bayangan, atau kita hanya mengharapkan fata morgana, ya, bayangan-bayangan semu. Tapi kalau kita jadikan dunia ini hanya sekedar untuk saya di sini itu tidak lama, saya itu hanya sekedar untuk apa namanya, untuk mempersiapkan bekal perjalanan berikutnya. Nah, maka mudah-mudahan dengan itu kita jadi hati kita akan jadi tentram, gitu ya. Intinya supaya hati kita tentram adalah kita hilangkan keterikatan hati kita dengan dunia. Bukan kita sama sekali tidak bisa, sama sekali tidak mencari atau mengharapkan atau menginginkan dunia. Tapi dunia yang kita inginkan, sudah kita taruh di sini saja, di telapak tangan saja ini ya, pegang saja itu dunia, jangan sampai ke hati, gitu ya, jangan sampai ke hati. Pokoknya kalau
dunia itu hanya sampai telapak tangan, kalau ada orang yang butuh ngasih, kasihkan, gitu. Kalau kita nggak dapat pun, ya karena kalau kita nggak dapat itu dunia yang kita harapkan, mau itu juga hanya di tangan, tidak sampai ke hati. Mudah-mudahan ini nasihat untuk diri saya pribadi, karena hakikatnya saya sama teman-teman semua juga masih hidup gitu ya. Saya sekarang bisa memberikan nasihat, siapa tahu besok malah saya melanggar apa yang saya nasihatkan. Ini juga bisa jadi, tapi saya sih berharap bahwasanya tidak begitu ya, naudzubillah. Tapi bisa saja kalau Allah menghendaki bisa terjadi seperti itu. Maka bisa jadi saya memberikan nasihat hari ini, besok malah justru saya yang memerlukan nasihat, karena itulah sifat dunia. Saya tidaklah jadi lebih baik daripada yang mendengarkan nasihat, tapi bisa jadi yang mendengarkan nasihat itu juga bisa menjadi lebih baik. Antum itu bisa lebih baik dari saya juga bisa lebih baik dari antum. Karena apa? Karena kita ini masih sama-sama hidup, kita bukan mati ya. Padahal para ulama kita itu kalau mau contohlah orang yang sudah mati. Benar ini ya. Karena apa? Karena belum tentu saya ini lurus terus. Kalau ada orang yang meniru saya, mencontoh saya, rugi. Karena saya masih belum apa namanya? Belum pasti ya gitu, belum selamat. Ya. Begitu juga kalau saya mencontoh orang yang masih hidup. Gitu. Orang yang masih hidup itu suatu saat bisa tergelincir dan sebagainya. Maka dari itu para ulama kita memberikan tuntunan kepada kita, contohlah orang-orang yang sudah meninggal. Oh, ada orang yang meninggal baik, husnul khotimah, dia mati dalam keadaan sedang berzikir, sedang sholat, atau sedang puasa, atau sedang berjihad, berjuang dan sebagainya. Oh, dia matinya itu dalam keadaan baik. Oh, ya, punya amalan, kita contoh. Oh, ulama itu dia bagus. Karena meninggalnya bagus, kita contoh. Gitu. Dan maka dari itu mari kita itulah hikmahnya kita kalau di tradisi orang-orang NU itu, makanya kita sama benar-benar ya, kita itu tidak boleh samba-uyah langsung mengatakan amalan ini bid'ah, amalan ini jelek, itu sama sekali tidak diperbolehkan gitu. Di tradisi NU itu ada istilah haul. Haul itu ya mengingat-ingat kematian orang kayak gitu ya. Dalam hal ini kalau kita mengingat orang yang sudah meninggal dalam rangka untuk mencontoh kehidupannya ya, waktu dia hidup itu melakukan begini sampai akhir hayatnya dia istiqomah dalam kebaikan, kita memang diperintahkan oleh para ulama untuk meniru orang yang sudah meninggal kayak gitu ya. Kalau toh nanti di peringatannya itu ada amalan yang kita nggak tahu dasarnya, ya jangan hanya itu sebagai alasan kita mencerca atau menyalahkan amalan orang lain. Ya gitu ya, karena ulama kita memberikan contoh kepada kita, tirulah orang yang sudah meninggal, jangan tiru orang yang masih hidup, ya gitu ya. Maka dari itu mari kita sama-sama meniru orang yang sudah meninggal dalam hal sisi-sisi kebaikan. Untuk apa? Supaya hati kita menjadi tenang. Oh, mereka juga bisa tenang hidupnya, kita juga insya Allah bisa ketika kita bisa mengamalkan hal yang sama dengan yang mereka lakukan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.